Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 14 September 2024. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita memandangnya dari segi fundamental, khususnya value investing. Saham yang akan kita bahas kali ini adalah Zyrex dan Silo ya. Sekali lagi, analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara masing-masing, dan ini hasilnya adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang kita punya ya. Saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Silakan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas. Dan jika pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin memberikan bantuan untuk pembahasan kita ini, bisa juga mentransfer ke nomor rekening yang tertera ya. Ini Zyrex ya, kita punya satu data, keuntungannya ini 10%, pas-pasan di kriteria kita ya. Harga sekarang 143, sementara nilai perusahaannya ini 214, berarti ada 33% ya. Berarti dari harga sekarang sampai ke maksimal harga ini ada sekitar 160%, berarti ya anggap saja multi bagger ya, ada kemungkinan multi bagger ya. Jadi sekitar 100% lebih ya, anggap juga 100% lebih. Yang kedua, dari segi maksimal beli di 227, berarti ada diskon 37%, sehingga valuasinya yang terbaca ini adalah, kalau kita beli sekarang ini ada diskon 37%, dan ruang pergerakan harga ini ada sekitar 163 ya. Ada 167% ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen, tetapi sayangnya masih di bawah 30%, dan untuk triwulan 2 ini ya, dividen yieldnya proyeksinya di sekitar 2%. Jadi dividennya masih kecil. Jadi valuasinya murah tetapi tidak didukung oleh dividen ya. Dividennya masih kecil. Sehingga kalau yang seperti ini mungkin saja nanti yang dikejar, yang bisa terjadi adalah istilahnya itu capital gain ya. Tapi bagi kita yang mendasarkan pada dua hal, yang pertama valuasi murah dan dividen, tentu saja ini masih ada kriteria yang belum terpenuhi. Kemudian dari segi lainnya, yaitu ketahanan perusahaan, bahwa perusahaan ini ya, dari segi free cash flow-nya ini sangat besar, 21%, aman sekali. Kemudian asal lancarnya aman, hutang pun ya, hutang memang sudah di atas 50%, tapi masih di bawah 100 ya. Kemudian dari segi kepengendalian ini sudah sangat memenuhi kriteria, sangat aman ya kalau menurut saya pribadi. Sehingga untuk saham ini ya, kalau menurut saya pribadi, ini berarti hanya di DPR-nya saja lagi ya, dividend payout ratio-nya yang masih kekecilan ya. Kalau menurut saya pribadi, kita akan menunggu untuk saham ini, yaitu dividend payout ratio-nya membaik. Misal kita kasih di 30%, berapa? Masih kecil dividennya, berarti sekitar 40%-an ya. Nah, di sekitar 40% dividennya, maka kriteria kita untuk dividen akan terpenuhi. Jadi di sekitar 40% ya.
DPR-nya sekitar 40%. Jadi untuk di triwulan berikutnya kita tentu saja mengecek lagi dividen payout ratio-nya ya di sekitar 40% kalau harga tetap ya. Baik, yang kedua kita akan membahas saham ini saham rumah sakit ya, Siloam International Hospital. Kita punya data juga dua ya. Perusahaan ini untungnya 12% di triwulan 1, triwulan 2 juga 12%, hampir 13. Ada peningkatan sedikit dari segi keuntungan ya. Kemudian dari segi nilai buku ini dari segi permodalan peningkatannya sekitar 4% ya, dari 601 ini ya, dari 601 ke 611. Dari segi IPS ada peningkatan ya, dari 75 ke 78, 3 rupiah. Kemudian dari segi harga juga ada peningkatan. Aset lancar ini malah turun ya. Hutang ini masih di bawah 50%. Baik, kita lihat dulu dari segi data per data. Dari segi valuasi yang pertama ya, di harga 2.700-an ini dibandingkan nilai perusahaannya ini sudah 3 kali lebih mahal ya. Berarti kalau menurut kriteria kita bahwa PBV-nya ini maksimal 2, ini sudah terlewati ya. Jadi untuk maksimal PBV 2 sudah terlewati. Kemudian juga untuk maksimal beli kita di 786, di harga sekarang dia juga sudah 2 kali, hampir 2,5 kali lebih mahal ya. Terlalu besar, bukan diskon ya, terlalu besar rentang yang harus kita tambahkan untuk harga yang seharusnya ya. Sehingga valuasi perusahaan ini kita kategorikan, kalau beli sekarang berarti kita harus menambah lagi 2,5 kali lipat. Kemudian untuk potensi bagger juga persennya kurang ya, bahkan mungkin istilahnya tidak sulit untuk bagger ya. Dari segi pembagian dividen payout ratio-nya ya, ini 36, 43 dan sekarang 21, berarti ada penurunan ya. Dari data ini dividen yield proyeksinya nanti 0%, 0,6. Berarti DPR-nya kecil, dividennya kecil. Berarti ini valuasinya mahal, dividen kecil ya. Valuasinya mahal, dividen kecil. Termasuk berisiko, istilahnya kan seperti itu. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini concern kita ada di aset lancarnya ya. Dari 105 turun menjadi 97, berarti dia ada kurang 3% ya. Nah, ini mungkin nanti bisa saja merembet ke hal-hal lainnya ya. Sementara di utang-utang lainnya oke. Kemudian ada juga di kepemilikan di sini di triwulan 1 itu ya, yang ada di bursa hanya 41%. Sekarang menjadi 52, berarti di triwulan 2 tadi ada pengendali yang melego sahamnya ke bursa ya, yang asalnya non warkat menjadi warkat itu 11% yang ditambahkan ke bursa ya. Ini menjadi concern kita ya, perlu dicek terus. Namun dari segi non warkatnya ini retail berkurang ya, dari 16% menjadi 15,6, sehingga dapat kita simpulkan di sini ya bahwa kalau dari segi keuntungan perusahaan sudah di atas ya, berarti di sini valuasinya hubungannya dengan harga ya. Yang pertama harganya kita harapkan turun ya. Yang kedua dividen payout ratio-nya ya, ini juga perlu meningkat ya. Yang ketiga ini tadi aset lancarnya ini kurang ya, aset lancarnya kurang, perlu ditingkatkan lagi ya. Dan berikutnya meskipun tadi istilahnya pengendali melego sahamnya, tetapi hanya 52%, berarti masih dalam kriteria tidak masalah. Jadi untuk kepengendalian tadi memang ada perubahan, tetapi
masih belum terlalu signifikan kalau menurut saya pribadi ya. Membaik ya. Jadi concern kita di triwulan berikutnya adalah di triwulan 3 nanti kita mengecek lagi harganya, kemudian current ratio-nya dan DPR-nya ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini, yaitu Zirek dan Silo. Sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.